find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menetapkan badan legislatif terdiri dari badan eksekutif. Jadi, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, perdana menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Pun ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Yang kedua, kepala pemerintah dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tiga, perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Yang keempat, dalam demokrasi parlementer, presiden menjadi kepala negara. Sejarah penerapan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga biasa disebut sebagai demokrasi parlementer, di mana pemerintah berlandaskan pada sistem parlementer dan kepala negara atau presiden hanya memiliki kekuasaan simbolis, dan sedangkan kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan kabinet. Adapun latar belakang demokrasi liberal, yang pertama, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Yang kedua, ditetapkannya undang-undang sementara. Ketiga, keinginan para tokoh untuk menjadi Indonesia maju. Yang keempat, dorongan agar semua kelompok di Indonesia memiliki hak politik yang sama. Pun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sudirman, Kabinet Muldoko, Kabinet Ali Sriwijaya, Kabinet Baharudin, Kabinet Ali Sriwijaya. Selanjutnya Kabinet Baharudin Harahap pada bulan Agustus 1945 sampai 1946 berhasil mengadakan pemilu, namun melibatkan pengunduran diri pada tanggal 3 Maret 1945. Sedangkan Kabinet Muldoko dimulai pada tanggal 1 April 1952 hingga sampai 3 1953. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pemimpin Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957. Dan pula tujuan demokrasi liberal yaitu satu, menciptakan iklim di tengah masyarakat, kedua, mencegah pemerintahan yang otoriter, dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi negara, dan yang keempat, meningkatkan perekonomian negara. Adapun pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Kelebihan yang pertama yaitu tingkat kebebasan individualitas semakin meningkat, dan yang kedua, tingkat kepadatan penduduk semakin meluas. Yang ketiga, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan demokrasi liberal. Tingkat individualitas semakin meningkat, kebebasan pergaulan di usia dini, dan kurangnya demokrasi langsung dalam pemilihan musyawarah. Adapun perbedaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, presiden juga bisa ditempati oleh raja seperti negara monarki Arab Saudi dan Inggris. Kepala pemerintahan merupakan jabatan yang berfungsi mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Kepala pemerintahan dijabat dipimpin perdana menteri pada masa demokrasi. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan hasil diskusi kelompok kami tentang demokrasi liberal. Semoga apa yang kita dengarkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kalau ada yang masih belum mengerti, semoga kita bisa belajar bersama.